Silakan Pak. Saya sangat sepakat apa yang Bapak akan khawatirkan. Tapi kita juga jangan sampai mendikotomikan atau justru mendiskriminasikan. Yang di razia hanya hotel Melati gitu ya kan? Atau rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan. Sementara rumah kos-kosan juga macam-macam. Ada yang mewah, ada yang biasa. Nah, kalau mau melakukan itu, lakukan dengan sistematik dan jelas gitu. Apa tujuannya dan bagaimana. Kalau hotel Melati juga, nah hotel mewah bisa nggak kedatangkan Satpol PP gitu masuk itu? Wah, sampai tidak Pak? Sampai di depan saja udah nggak boleh mah ya. Security-nya udah bagaimana? Itu kan terjadi diskriminasi. Nah, jadi harus ada pemikiran kalau mau ya jangan tanggung, ya kan? Semuanya bisa dijangkau, gitu kan? Nah, kalau minuman keras kan ada aturannya. Ini juga mungkin aturannya bagaimana. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah bahwa kejahatan ini kan kejahatan yang tidak konvensional, ya Pak. Jadi kalau kejahatan tidak konvensional, cara penanganannya juga tidak harus dengan cara konvensional. Kita juga harus menggunakan kemampuan-kemampuan cyber juga, ya kan? Nah, kemampuan cyber itu bukan hanya milik polisi, tapi juga masyarakat juga. Pemerintah daerah dan sebagainya. Ya, misalnya Satpol PP juga punya kemampuan untuk melihat dalam konteks ini berkoordinasi dengan polisi kan. Di dalam konteksnya kan Satpol PP semacam itu ya. Dan ini harus terlalu nyambung. Kemudian juga online dengan yang saya katakan tadi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik dan sebagainya yang memberikan kesempatan. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bukan terakhir dalam konteks ini ya, yaitu bahwa masyarakat itu sendiri sekarang kan cuek bebek gitu. Masyarakat nggak peduli gitu sama kayak begini. Ini mah bukan urusan ke saya. Sama tidak terpilih pada diri sendiri gitu. Mahasiswa saya ada 3 sudah bikin skripsi tentang perilaku dari ya kaitannya dengan pelacuran online ini ya, prostitusi online ini. Kalau saya suruh telaah dengan 5 konteks itu ya, yang tadi penegakan hukum. Kalau dia wawancara dengan masyarakat nggak peduli sama semacam begitu, ya kan? Sementara, nah, kalau oleh sebab itu masyarakat juga harus peduli. Kemudian saya kembali lagi mengatakan bahwa jangan kita menunjuk 3 jari ke kita nggak mau tahu gitu kan? Nah, tidak mustahil pelanggannya juga anak di bawah umur, seperti di Surabaya. Ya, anak SD ya. SD, ya kan? Apalagi online. Ya, dagang-dagang di online itu jual belinya orang umur 15 tahun, 13 tahun jual sepedanya segala macam. Bapaknya nggak tahu, dia jual gitu kan. Kemudian nanti kalau ketangkep anak kecil, ya kan, semacam itu. Itu bagaimana? Itu kan bukan persoalan hukum saja. Itu kan persoalan di rumah. Kok anak bisa jual sepedanya gitu melalui online, orang tuanya nggak tahu. Berarti orang tuanya nggak pernah dong perhatiin anaknya saat lagi melakukan apa di dalam konteks gadgetnya. Ini kan persoalan juga. Nah, jadi menurut saya supaya tidak jadi pabelit gitu, tidak dari mana mulainya, nah kita harus mengurut itu tadi yang saya katakan dari keluarga dulu ya. Dari keluarga, masyarakat dan sebagainya, dengan melakukan penegakan hukum juga, penegakan hukum yang melibatkan masyarakat. Dan tentu saja yang melakukan konduktornya menurut saya ya pemerintah. Kembali lagi bahwa uang yang dipakai pemerintah untuk mengurus ini harus diingat itu uang rakyat gitu, yang juga harus dikembalikan kepada rakyat ya Pak ya, supaya itu bisa terjadi dengan baik. Dan ini bukan urusan kejahatan Indonesia saja, tapi kejahatan internasional, nasional yang sifatnya antar negara dan sebagainya. Bagaimana pemerintah Indonesia ya kan punya kepedulian dengan negara-negara sesama Islam misalnya, negara-negara tertentu yang bisa. Jadi jaringan-jaringan ini dipelajari gitu, karena tidak bisa dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum nasional saja, tapi juga gunakan perangkat-perangkat hukum internasional yang memungkinkan. Dan kalau perlu menurut hemat saya harus ada semacam pendekatan konferensi internasional mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan patologi sosial. Salah satu patologi sosialnya adalah pelacuran. Pelacuran online itu patologi sosial yang sangat canggih yang harus kita lawan, ya kan?
dengan cara yang lebih baik. Gitu. Nah Pak, dengan tadi saat ini sendiri untuk dari pemerintah Kota Bandung sendiri ya Pak ya, dengan ada tadi kan ini dilawannya harus dengan sesuatu yang canggih juga. Siapkah untuk hal ini untuk Kota Bandung Pak? Jadi gini Mbak Siska ya, kembali lagi kepada persoalan yang tadi kita bahas dari awal sampai dengan segmen terakhir ini, bahwa menyangkut masalah tentang kejahatan melalui prostitusi online itu memang merupakan ranah aparat penegak hukum gitu ya, bahwa keberadaan kami Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan peran fungsi tanggung jawabnya adalah masuk dalam wilayah di mana kami bertanggung jawab melakukan pembinaan. Lalu juga kami juga memberikan kesempatan untuk konseling dan pada gilirannya melakukan kegiatan pelatihan. Dan yang disampaikan oleh Pak Yasmin, saya sangat sepakat sekali bahwa persoalan ini tidak bisa serta-merta dilakukan dengan strategi parsial. Harus dilakukan secara komprehensif, terintegralistik dari seluruh SKPD, dari seluruh stakeholder yang ada ikut bertanggung jawab. Jadi kalau saya memandang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini memang ternyata membawa dampak yang positif, di lain sisi juga memberikan implikasi terjadinya akselerasi informasi yang seperti akses begitu. Jadi pada saat akselerasi itu cepat diakses, akhirnya kecenderungan pola pikir dan pola sikap masyarakat Indonesia sekarang ini atau masyarakat dunia orientasinya bukan lagi pada proses tapi kepada hasil begitu kan. Jadi mereka senantiasa ingin selalu yang instan sehingga muncullah generasi instantable dan sebagainya. Hampir secara keseluruhan Pak Yasmin, contoh soal saja anak jalanan yang kami seringkali tangani begitu kan, rata-rata mereka turun ke jalan untuk mencari sesuatu dan mereka memperoleh uang begitu kan, bukan serta-merta untuk semata-mata memenuhi kebutuhan dasarnya makan dan minum, tapi justru ingin mengganti HP lama dengan HP barunya, mengganti pakaian lama dengan pakaian barunya begitu. Ini merupakan sebuah fenomena yang menurut pandangan saya ini bukan merupakan sebuah kondisi yang mendesak masyarakat untuk melakukan aktivitas turun ke jalan mengemis begitu, tapi sudah menjadi fashion gaya hidup. Tadi ya masyarakatnya sudah sakit berarti gitu ya Pak ya sebenarnya. Oleh karena itu, oleh karena itu memang perlu ada sinergi dari seluruh pihak dan masukan sampaikan oleh Pak Yasmin selaku pengamat sekaligus juga praktisi akademisi juga merupakan sebuah masukan yang berharga. Tapi yang jelas bahwa kami pemerintah tidak akan pernah berhenti melakukan berbagai upaya. Tapi tentunya juga ada keterlibatan secara proaktif dan mudah-mudahan juga dengan hadirnya para praktisi seperti Pak Yasmin juga untuk terus melakukan upaya berketukturan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekarang udah mulai ngeh gitu kan. Ini ada persoalan yang krusial, ada persoalan yang sangat membahayakan terhadap perkembangan generasi kita ke depan. Aduh, kita sama-sama melakukan aktivitas dalam menyelesaikan problematika sosial ini secara utuh dan berkelanjutan. Itu mungkin Mas Siska. Baik, kalau gitu Bapak terima kasih sekali untuk sore hari ini. Pak Yasmin juga terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa tadi perbincangan kita, esok kita masih jumpa tapi dengan tema yang berbeda tentu saja. Saya Siska mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.